Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi di sisi kiri adalah neraca dari CVMI kita dan di sisi kanan adalah hutang dan modal CVMI kita. Ya. Nah, seperti biasa di sini akan kalian lihat ada pembagian laba rugi ya dari para sekutu yang ada di sini. Ya. Di sini kita lihat Rifki, Mita, dan Ita. Ya. Berarti ada tiga sekutu di sini, tiga persekutuan. Komposisi dari masing-masing labanya adalah 25% itu untuk Rifki, kemudian Mita 45%, kemudian Nyonya Ita itu adalah 30%. Ya. Nah ini masih sehubungan dengan keluarnya Moko, jadi ini kita masih melanjutkan cerita yang kemarin minggu lalu. Jadi ada ada sorry saya tadi unmute. Ya, saya lanjutkan lagi, maaf tadi terputus ya. Jadi pembagian labanya 25, 45, dan 30. Kemudian sebelumnya persekutuan ini ada anggota yang lain yaitu Tuan Moko. Ya. Tapi Tuan Moko ini tahun 2009 bulan November dia mengundurkan diri. Dan kemudian akhirnya CP Nikita ini dilikuidasi. Ya. Nah, proses likuidasinya CP Nikita ini dilakukan secara berangsur. Ya. Nah, jadi teori tadi kita mengatakan bagaimana proses likuidasi yang berangsur. Ya. Nah, di sini proses realisasinya itu nanti dilakukan sebanyak 4 kali. Ya. Nah, maksudnya sebanyak 4 kali itu adalah nanti ada tahap-tahapnya. Ya, yang pertama dia nanti membayar hutang ya kepada pihak luar, ya, dan terakhir membayar hutang kepada pemilik. Ya. Nah, proses realisasi yang pertama, ya tahap pertama kan ada 4 kali. Dia menjual piutang neto yang nilai nominalnya 3.822.000 dengan harga 2.500.000. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat perhitungannya untuk melakukan realisasi yang pertama ini, yaitu dia menjual piutang. Nah, di sini kalau kita lihat di neraca, piutang dia ya yang net ya itu adalah 3.822, betul kan? Ya. Nah, ini mau dia jual. Ya. Piutang yang dijual itu maksudnya adalah dia punya tagihan, ya, tagihan itu tidak bisa dibayar oleh customernya. Nah, kemudian customernya bisa bayar, tapi nilainya adalah bukan sebesar 3.822, tapi sebesar 2.500.000. Ya. Nah, tahapnya bagaimana kita untuk menghitungnya, ya kita lihat ini prosesnya, ya saya buat di bawah ini. Ya. Jadi yang pertama adalah kalian nanti harus membuat tabel. Ya. Tabelnya itu sama seperti yang minggu lalu kita bikin. Ya. Jadi dia yang baris kolom pertama itu di sini adalah proses dari saldo sebelum likuidasi. Ya. Nah kemudian di kolom yang kedua di sini ada kas, ada aktiva lain-lain, ya. Ada hutang dagang, ada hutang kepada mitra, kemudian baru di sini modal dan pembagian laba. Nah di sini modal dan pembagian laba dari 3 orang ini ya. Nah, kita tinggal salin aja yang ada di neraca tadi. Ya. Misalnya kas, ya. Berapa kas pada saat sebelum likuidasi? Kalau kita lihat di atas tadi, kasnya adalah 45.236.900. Ya. Nah, berarti di sini kalian isikan angkanya ya di kolom kas 45.236.900. Ya. Kemudian aktiva lain-lain. Nah, aktiva lain-lain nilainya 31.907.000. Ya.
Nah, ini dari mana angkanya? Ya, kalian lihat lagi di atas di neraca. Nah, aktiva lain-lain itu adalah aktiva di luar kas, ya. Berarti dia piutang yang sudah bersih, ya, setelah dikurangi CKP, ya, berarti 3822 ditambah persediaan barang dagang 11.850.000, kemudian ditambah perlengkapan kantor 1.235.000, kemudian ditambah komputer, ya, ini aktiva tetap ya, komputer 15 juta. Nah, totalnya itu adalah 31.907.000. Kemudian hutang dagang. Hutang dagang di sini 10.230.000. Itu dari mana? Nah, kalian lihat di atas, ini ada di kanan hutang dagang jumlahnya 10.230.000 ya. Nah, ini kalian tinggal salin aja di tabel ini ya. Kemudian hutang kepada mitra juga ada di atas 5.725.650 ya. Kalau kita perhatikan di atas 5.725.650. Dan ini modal-modalnya ya, Rizky, Mita dan Ita. Rizky 15 juta, Mita 28 juta, kemudian Nyonya Ita 17 juta. Ya, ini tinggal kalian salin di kolomnya ini ya, masing-masing. Oke. Nah, tahap berangsur pertama untuk likuidasi yaitu adalah hasil penjualan piutang neto dan pembagian laba rugi. Ya. Nah, di soal pertama di sini dibilang menjual piutang neto yang nilai nominalnya 3.822.000 dengan harga 2.500.000. Nah, berarti cara mengerjakannya adalah kalian nanti harus menghitung ya nilai dari piutangnya itu sendiri ya. Nilainya kan adalah 3.822.500 dan 3.822 ya. Nah, dikurang dengan harga yang dia jual, berarti dikurang dengan 2.500.000 ya. Nah, ini dapat angkanya berapa ya. Nanti dikalikan pembagian untuk profit yang ada di Rizky, Mita dan Ita ya. Berarti 3.822.000 dikurang 2.500.000 dikalikan 25% ya, itu untuk Rizky ya. Berapa hasilnya nanti? Hasilnya adalah ini 330.500 ya. Kemudian untuk Nona Mita ya. Nona Mita berapa? Dia 45% ya. Berarti 3.822.000 dikurang 2.500 dikalikan 45% ya. Berapa dia nanti Nona Mita? Berarti dia dapatnya 594.900 di sini. Jadi udah dibagi ya, berarti penjualan piutangnya itu dibagi. Nah, kemudian Nyonya Ita juga, Nyonya Ita pembagian profitnya adalah 30% ya. Berarti 30% dikalikan ini dikurang ini, ya. Dapatlah ini. Nah, kemudian ini kita jumlahkan ya, 45 ditambah 2,5 47,7. Kemudian yang aktiva lain-lain ini karena dia sudah dijual piutangnya berarti dikurang ya. Jadi dia tinggal 28. Utang dagang belum, utang juga belum kita lunasin. Nah, untuk Rizky modalnya ini modalnya berkurang berarti ya. Jadi tinggal kurangi 15 juta sekian dikurang 330 jadi 14. Kemudian Mita itu juga dikurangi jadi 28 dikurang 594 jadi 27 ya. Baru nanti Ita 17 juta 767 dikurangi ini 396.600 jadi 17 ya. Nah, ini tahap pertama ya, tahap pertama untuk angsuran yang dari penjualan piutang. Oke. Nah, bagaimana tahap berikutnya? Nah, di soal kedua dia di sini dibilang menjual persediaan barang dagang yang nilai nominalnya 11.850.000 dengan harga 10 juta. Ya, nanti kita lihat di atas. Sini persediaan barang dagangnya 11.850.000 ya. Nah, ini dijual dengan harga 10 aja ya. Nah, bagaimana nanti proses likuidasinya? Nah, likuidasi yang berikutnya adalah kita tetap bermain di tabel tadi ya. Nah, berarti nanti kita harus kurangkan ya persediaan 11.850.000 dengan uang kas yang kita terima 10 juta ya. Kemudian hasilnya itu dibagi-bagi ke Rizky, Mita dan Ita.
Oke, jadi hampir sama prosesnya dengan yang di atas cara perhitungannya. Ya. Nah, atau kalau kalian nanti akan lihat, dia akan seperti ini nanti ya, nilainya. Ya. Jadi pembagian hasil persediaan barang dagang itu adalah 25% kali 11.850 dikurang 10 juta, hasilnya adalah 462.500. Ya. Kemudian yang mita dikalikan 45%, dapatnya 832.500. Kemudian nona ita ya 30% dikalikan ini sama dengan 555.555.000. Ini kita masukkan di sini ya, di kolom kedua ya. 462, 832 dan 555. Ini kita kurangkan, ini dijumlahkan ya. 47 ditambah 10, 57 ya. Kemudian yang ini dikurangkan ya, karena ini persediaannya berkurang jadi 16 sekarang. Utang dagang masih belum dibayar, utang kepada mita masih belum dibayar. Kemudian modal kepada Rizky itu 14.827 dikurang 462.500, hasilnya adalah 14.364 dikurangi. Jadi ini nona mita juga dikurangi 27 dikurangi ini jadi 26. Kemudian ita 17 dikurangin 525.000 jadi 16 ya. Nah, ini adalah tahap kedua setelah penjualan dari persediaan ya. Yang pertama tadi penjualan piutang, kemudian yang tahap berikutnya adalah yang diangsur untuk penjualan piutang. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga. Di sini menjual perlengkapan kantor yang nilai nominalnya 1.235.000 dengan harga 500.000. Ya. Hampir sama ya. Kita lihat di neraca perlengkapan kantor kan 1,2 ya. Nah, karena dia dijual harganya hancur ya, turun ya mungkin 50% ya. Jadi harganya 500.000. Ya. Bagaimana caranya nanti kita membuat tabel likuidasinya tadi ya. Jadi sama seperti yang tadi ya. Di sini kita akan mengurangi jumlah dari perlengkapan kantornya ya. Kita terima uang kasnya 500.000. Kemudian nanti hasilnya ini adalah dikurangi, kemudian dibagi ketiga partner, ketiga sekutu ini tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat nanti perhitungannya nanti sama seperti yang tadi ya. Jadi 25% ya untuk Rizky dikalikan 1235 ya. Kemudian dikurangi 500.000 ya. Dapatlah 183750. Kemudian Mita 45% ya. Dikalikan ini setelah dikurangi tadi dapat 330. Kemudian Nona Ita 30% dikalikan yang ini dapatlah dia angkanya 220500 ya. Nah, ini kita masukkan di tabel ini yang kolom ke-3 ya untuk perlengkapan kantor di sini. Selanjutnya kita jumlahkan lagi ya. Setelah kita dapat yang pertama ini angsuran yang berangsur tahap ke-3 namanya ya. Nah, di sini kita harus jumlahkan, dapatlah dia 58.236.900. Kemudian yang ini dikurangi, jadi sisanya aktiva lain-lain adalah 15 juta. Kemudian utang dagang masih belum diproses, utang mita juga belum diproses. Dan yang modal tadi setelah dikurangin, ini hasilnya sekian ya, 14 sama 26 sama 16 ya, untuk masing-masing. Nah, ini nanti setiap proses itu nanti harus kalian buat jurnalnya ya. Jadi kalau misalnya kita buat jurnalnya nanti yang ini tadi ya, berarti kas di sini bertambah 500.000. Ingat karena jual komputer berarti bertambah. Nah, modal Tuan Rizky di sini berkurang ya, 183.750. Berarti dia di sisi debit kalau berkurang. Kemudian Nona Mita berkurang juga 330 di sisi debit. Kemudian modal Nyonya Ita berkurang 220.500. Nah, berarti secara kredit perlengkapan kantornya akan berkurang ya, jumlahnya 1235. Ini jurnalnya. Oke. Nah, kalau kita balik yang ke atas tadi yang untuk penjualan barang dagang ya. Prosesnya juga sama. Di sini kas bertambah 10 juta ya. Karena dia ngejual persediaan barang dagang tadi ya. Nah, tapi nanti modalnya Rizky dia berkurang 462. Ini kita lihat di atas Rizky 462 dari mana.
Kemudian Nona Mita juga berkurang 832, modalnya Nona Ita berkurang 5550. Nah, persediaan barang dagang di kredit berkurangnya totalnya 11.5850. Nah, ini nilai persediaan barang dagangnya yang memang mau kita nolkan, ya. Nah, jadi bentuk jurnalnya seperti ini. Sama dengan yang piutang tadi, ya. Ini jurnal untuk piutang yang di atas tadi, ya. Kasnya bertambah 2,5 juta karena piutangnya dijual, ya. Kemudian modal Rizky-nya berkurang, modalnya Mita juga berkurang sekian, modalnya Ita berkurang sekian, ya. Nah, piutangnya ini negatif minus, ya, kredit 3822 karena kita mau menolkan piutangnya neto ini, ya, hanya Ita. Baik. Nah, untuk yang tahap berikutnya itu adalah pembayaran kepada kreditur, ya. Kalau tadi kan pembayaran untuk perlengkapan kantor, ya, belum komputer, ya. Oh ya, perlengkapan kantor. Nah, saya minta kalian coba, ya, sembari kalian ini coret-coret di situ, ya. Coba kalian kerjakan untuk yang nomor 4, ya. Menjual komputer, ya, soal nomor 4, yang nilai bukunya 15 juta dengan harga 10 juta. Oke, ya. Sementara itu nomor 4 ini, setelah itu nanti kita diskusikan di sini, ya, sebelum ini berakhir, ya. Nah, ini nomor 4, pertanyaan, ya. Minta selesaikan transaksi nomor 4 dan 5, penjualan komputer dan pembayaran hutang kreditur beserta jurnalnya. Silakan kalian kerjakan, ya. Nanti setelah itu nanti coba kalian saya tunggu jawabannya sekarang ini juga, ya. Apa jurnalnya, ya, dan berapa nilai angkanya. Oke, silakan dimulai, ya. Mungkin saya kasih ini soalnya mau dilihat. Ini soalnya, ya. Yang nomor 4. Menjual komputer neto yang nilai bukunya 15 juta dengan harga 10 juta. Silakan kalau misalnya ada yang pengen ini nanya, di unmute aja, langsung aja. Boleh ke tabelnya, Pak? Tabel, oke, silakan. Ya, ini, ya. Sebenarnya sudah ada hitungannya, jadi kalian sebenarnya tinggal bikin jurnalnya aja, ya. Tapi kalian langsung coba, ya. Misalnya tadi di situ penjualan komputer kan 15 juta, ya. Nah, hasilnya 10 juta, ya. Ini jurnalnya aja, Pak? Iya, jurnalnya aja. Itu sama kan, Pak, sama yang tadi yang pas yang nomor 3 tadi? Ya, sama. Prosesnya ya seperti itu juga, ya. Jadi kalau yang nomor 3 kan penjualan perlengkapan kantor, ya. Nah, kalau yang sekarang penjualan komputer, ya. Nah, setelah nanti komputer ini, ya. Kasnya 10 juta. Tuan Rifki, ini di debit ya, Pak? Ya, kasnya betul. 10 juta. Ya, Tuan Rifki 1.250.000. Ya. Mita 2.250.000. Betul. Nyonya Ita 1.500.000. Kreditnya apa sih tadi, komputer ya, Pak? Perlengkapan komputer, iya, ya? Kreditnya kalau komputer, kita lihat di neraca. Kredit komputer 15 juta. Oke, iya. Ya, betul, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi prosesnya sama, ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ini buat ini dulu, perhitungannya dulu, ya. Kalau yang tadi kan perlengkapan kantor kan
dikurangi 500.000 karena dia dijual. Nah, tapi kalau komputer tadi nilainya 15 juta dikurangin dengan kurang 10 juta. 10 juta ya. 15 juta kurang 10 juta kalikan 25%, 45 dan 30 masing-masing. Nah, nanti jurnalnya adalah seperti ini. Coba yang berikutnya yang untuk hutang ya. Jadi gimana caranya dia setelah selesai 4 tahap ini ya, bagaimana dia melunasi hutang ya, melunasi hutang dagang ya, sekian 10 juta 230.000, kemudian hutang kepada Nona Mita ya. Jurnalnya nanti seperti apa ya. Ini enggak kemarin. Kalau yang ke kreditur itu enggak langsung Pak, utang dagang pada kas gitu. Utang dagang sama kas langsung Iya. 10.230 Pak. Iya, betul. Iya, betul. Ya. Jadi hutang dagangnya Kalau yang buat hutang kepada mitanya ditanggung sama anggota yang lain juga. Yang hutang kepada Mita. Iya, nah kan hutang kepada Mita kan nanti kan dia harus bayar nih, nilainya berapa? 5.725.650 kan, ya. Nah, ini ini kan dia harus dikeluarkan uangnya dari mana ya. Itu dikeluarkan nanti dari uang kas yang sudah sisa, yang udah mau kita habiskan ya. Jadi nanti dia apa jurnalnya coba kalau yang hutang kepada Mita? Berarti modal yang dari masing-masing itu dihabisin semua juga ya Pak? Iya, betul. Jadi itu nanti didebet semua modalnya. Ya, modal Rifki-nya didebet, modal Mitanya didebet, ya. Didebet. Ya, betul. Modal Ita didebet. Ya. Kreditnya baru kas 58 juta. Betul. Iya. Kalau hutangnya dikredit apa debet hutangnya? Debet, Pak. Ya, debet ya. Hutangnya dikurangi ya. Oke, ya. Jadi itu ya. Kreditnya kas. Iya, oke, ya. Jadi betul ya. Nah, jadi seperti itu proses ya untuk yang sistem berangsur ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ini nanti menemukan soal yang seperti ini, nanti cara mengerjakannya itu adalah dibuat tabel dulu. Ya. Ada pertanyaan kira-kira untuk yang masalah likuidasi ini? Jelas, Pak. Jelas. Oh, oke. Baik, ya, mungkin bisa di-share, Pak. Di mana? Bisa di-share modulnya, Pak. Oh iya, ini nanti saya kirim ke WA grup ya. Tinggal nanti kalian, saya minta, ini nanti kalian kerjakan yang soal ini ya. Jadi kan kalau tadi kan kalian cuma lewat ini aja, lisan aja. Nah, tapi saya pengen ini nanti kalian buat ya di Excel ya, nanti terus dikumpulin ke saya ya. Ini sama nanti ada satu quiz ya, nanti saya juga kirim quiz juga soal ya bersamaan dengan modul ini. Gitu. Saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup? Cukup Pak, jelas. Oke ya. Ya. Itu aja ya semuanya ya. Mari semuanya sehat semua kan? Assalamualaikum. Salam, terima kasih banyak Pak. Mari. Itu mana? Apa? Kan